untuk ahad keempat insyaallah. Sebelum kita sampaikan beberapa hal perlu kita informasikan untuk agenda hari ini. Ada undangan juga untuk kajian spesial di Masjid Baitus Salam Tangen insyaallah dengan materi indahnya takdir Allah. Insyaallah akan dimulai jam 10 sampai dengan zuhur insyaallah. Akan disampaikan oleh Ustadz Zaid Susanto LC Hafidhullah Ta'ala. Beliau pengajar di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Insyaallah nanti setelah kajian di sini kita bisa menghadiri kajian spesial di Masjid Baitus Salam Tangen jam 10 kita mulai. Insyaallah sampai zuhur. Sebelum kita mulai, monggo yang jamaah yang masih berada di luar maupun yang duduk di belakang untuk bisa merapatkan shaf ke depan sebagaimana adab thalabul ilmi, yaitu mendekat ke sumber ilmu. Untuk itu monggo bagi yang masih di belakang untuk merapat mendekat ke meja Ustadz, sehingga nanti yang hadir belakang juga tidak mengganggu duduk-duduknya para jamaah sekalian. Mungkin sebagaimana kita sepakati, kajian setiap ahad pagi akan kita mulai jam 7:30, sehingga nanti diharapkan 8:30 sudah selesai dan kita bisa aktivitas yang lain untuk lebih efektif dan efisiennya waktu. Untuk itu pada Ustadz Hasan Basri Hafidhullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Radio Mas FM, muslimin dan muslimah dimanapun panjenengan berada, semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin setiap ahad pagi di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Al-Hidayah Sakin, dalam rangka untuk thalabul ilmi
menyempatkan waktu dari waktu-waktu yang Allah karuniakan kepada kita untuk senantiasa produktif dalam memanfaatkannya, mengambil ibrah, pelajaran, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Untuk ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Semoga ini buah keberkahan untuk kita semua, untuk waktu kita dan juga diri dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan ahad yang keempat yaitu tentang tarbiyatul aulad fi dhawil kitab wa sunnah, yaitu pendidikan anak menurut Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Abdullah Sulaiman, yang sudah diteliti dan dimukadimai oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Tema ini cukup menarik dan saya pribadi ini memang penting sebagai seorang bapak untuk anak-anak saya dan seorang pendidik untuk santri-santri kita. Di ilmu seperti ini seolah tidak ada habisnya untuk kita murojaah, selalu penting ya, bagi siapapun yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama bapak ibu di rumah. Nah, pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Pendidikan yang paling utama itu adalah di dalam rumah. Maka ibu itu dikatakan madrasatul ula, madrasah yang pertama sebelum madrasah yang lain. Tapi kemarin yang pertama, pertemuan pertama kita sudah sampaikan penjelasan dari Syekh, yaitu al-auladu ni'matun minallah wa hibatun minhu, bahwa anak-anak kita itu adalah anugerah dan nikmat dan hibah, pemberian dari Allah SWT yang wajib kita syukuri, karena tidak semua manusia mendapatkan anugerah tersebut. Dijelaskan dalam surat Syura kemarin ayat 49 ayat 50 bahwa Allah memberikan anugerah anak ini kepada yang siapa Allah kehendaki. Ada yang diberi putri saja, ada yang diberi putra saja, ada yang diberi putra dan putri, ada yang Allah tidak kasih sama sekali. Dan itu atas keinginannya Allah. Allah yang menginginkan itu atas kita semua. Kita hanya bisa meminta, tidak bisa memilih. Kita hanya bisa memohon, berdoa, tidak bisa menentukan. Saya kadang doa-doa kita ada yang Allah ijabahi, ada yang Allah belum ijabahi. Tapi di sini menjadi penting sikap kita dalam menyikapi anugerah yang Allah karuniakan. Kalau itu pemberian, ya berarti ya terserah Allah. Dari diri kita cukup sikap menerima, redho, ya, legowo atas apa yang sudah Allah berikan. Karena kita tidak punya kendali dalam pemberian Allah. Kita inginnya laki-laki dikasih perempuan, kita inginnya perempuan dikasih laki-laki. Kita ingin punya anak, udah bertahun-tahun belum dikasih. Jadi segala macam ini harus ada sikap yang tepat dalam diri kita. Difahami bahwa itu adalah anugerah, pemberian dari Allah yang kita nggak ada kendali di situ sama sekali.
Kita nggak bisa memilih, menentukan. Kita hanya bisa memohon, berdoa. Itu yang bisa kita lakukan. Ikhtiar. Allah menjelaskan dalam surah itu bahwa itu Allah yang mencipta dan Allah yang mengendaki, Allah yang menentukan siapa-siapa yang Allah titipi amanah anak-anak dan keturunan. Nanti dengan seperti ini dalam berkeluarga itu menjadi tenang. Karena kunci ketenangan itu sikap nerimo, lego, redo dengan apa yang telah Allah pilih. Karena pasti pilihan Allah itu yang terbaik. Kita ingin itu, kita ingin ini, ingin itu, belum tentu itu terbaik bagi Allah. Tapi kalau Allah sudah menentukan ya bahwa kita dikaruniai ini, belum dikaruniai itu, sesuai keinginan kita belum ada yang terpenuhi, Allah tak menginginkan apa yang sebaliknya yang kita inginkan, yang terjadi malah apa yang tidak kita inginkan. Maka harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa pilihan Allah atas diri kita itu yang terbaik. Al-khiratu khiratullah. Pilihan yang terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk husnudzan kita. Bentuk prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Karena husnudzan kepada Allah itu adalah amalan hati yang paling utama. Berprasangka baik atas semua keputusan Allah. Bahwa itu yang terbaik. Manusia sih sering nggak paham, ya, sehingga sering menyinggung perasaan. Saudara. Bertanya tanpa memikirkan perasaan, ya, sengaja untuk mengkorek, kepo sana sini. Padahal yang ditanya pun juga bingung sebenarnya. Artinya saya bisa apa? Saya nggak bisa menentukan, saya nggak bisa memilih. Mau keras apapun dalam berusaha, tetap Allah yang berkendali, yang punya kendali. Kendali di dalam diri kita itu yang harus kita pikirkan. Yaitu berdoa, berusaha, mohon tanpa henti, tanpa menyerah. La ta'yasu min rahmatillah, jangan pernah putus asa. Itu yang paling pokok, itu yang bisa kita kendalikan. Fokus pada yang bisa kita kendalikan, maka yang tidak bukan kendali kita, kita lepaskan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci hidup tenang. Gak usah pikirin orang, gak usah dengerin kata-kata orang, karena mendengarkan kata orang, menuruti omongan orang, itu yang bikin menderita. Wa in tuti' aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Kalau kita banyak turuti keinginan orang, komentar orang, kita hidup demi omongannya orang, maka mereka akan menyeret kita ke dalam jurang penderitaan dan kesesatan. Dikunci penderitaan hidup ya karena ya, terlalu mikirin omongan. Baik, sekarang yang kedua, pembahasan yang kedua dalam kitab ini yaitu al-auladu zinatun wa fitnatun. Bahwa anak-anak kita itu zinatun, perhiasan, tapi juga sekaligus sebagai fitnah, ujian dan cobaan. Ini judul yang dibawakan oleh Syekh, bahwa samping anak itu sebagai anugerah, nikmat, anak sebagai perhiasan, tapi anak juga bisa menjadi ujian dan cobaan untuk kedua orang tuanya. Yang pertama, al-auladu zinatun. Anak-anak sebagai perhiasan dalam rumah tangga. Beliau mengutip surah Al-Kahfi ayat 46. Allah SWT berfirman, al-malu wal-banun
zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat, dan amal-amal yang saleh. Baqiyat itu ulama tafsir menjelaskan zikir-zikir, ucapan-ucapan yang baik, amal-amal yang saleh. Khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu lebih baik di sisi Rabbmu, ya, amal saleh itu lebih baik di sisi Allah SWT pahalanya, ya. Wa khairun amala, dan angan-angan yang lebih baik, harapan yang lebih baik. Itu al-baqiyatus shalihat, amal yang saleh. Di dalam surah Al-Kahfi ini Allah jelaskan al-mal, harta benda, wal banun, dan anak-anak keturunan kita itu perhiasan. Ya, rumah besar nggak ada perabot, ya, nggak sempurna, ya. Nggak ada harta bendanya, nggak ada fasilitasnya, nggak sempurna, nggak nampak indah, ya betul. Rumah yang lengkap, kita udah punya rumah, udah punya istri, ya. Terus nggak ada anak di rumah itu, juga nggak zina, nggak indah, nggak ada perhiasan di situ. Jadi anak itu menghiasi kehidupan, ya. Lelahnya orang tua jadi hilang ketika bekerja, kalau dia udah ketemu anak-anaknya di rumah. Jadi anak memang menghiasi kehidupan kedua orang tua. Zinah al-hayatid dunya, kehidupan dalam dunia ini. Kehilangan anak rasanya tidak seperti kehilangan harta benda yang lain. Ya, kehilangan anak meninggal beda rasanya sama dengan kehilangan motor mungkin, atau mobil, atau habis ditipu jutaan rupiah. Rasa kehilangan anak itu lebih menyakitkan, ya, lebih menyedihkan. Maka Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa siapa orang tua yang bisa sabar ditinggal wafat mati anak-anaknya sepertiga dalam hadis itu, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga. Tapi riwayatin anak ini akan menjadi satir, menjadi penghalang, ya, penghalang dari siksaan neraka bagi kedua orang tua, dengan syarat sabar dan ihtisab, sabar dan mengharap pahala. Ihtisab itu mengharap ganjar di balik penderitaan, isbir wahtasib. Jadi kalau ada orang sedih, ya, kehilangan apa saja, maka cara kita takziah menghiburnya itu jangan cuma nyuruh sabar saja, tapi kita suruh dia suruh ihtisab, isbir wahtasib, yang sabar ya, jangan lupa memohon, ya, balasan pahala yang lebih baik pada Allah di balik musibahmu ini, gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa? Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah pahalailah aku dalam musibahku, wahluf li khairan minha. Doanya harus begitu, jangan berhenti sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi minta pahala di balik ini minta lebih,
Ya Allah, ganjarilah aku, berilah pahala dan berilah ganti yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ditinggal wafat suaminya namanya Abu Salamah. Ummu Salamah ini pernah bilang, nggak ada laki-laki yang lebih baik daripada suami saya, Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah berdoa seperti ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah pahalailah aku dalam musibahku, wahluf li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik dari musibah. Akhirnya Ummu Salamah dilamar oleh suami yang terbaik di muka bumi. Suami yang terbaik di muka bumi, lebih dari Ummu Abu Salamah berkali-kali. Yaitu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi istri yang kesekian dari Rasulullah. Senang banget. Jadi ketika ada musibah apa aja, kehilangan ini, kehilangan itu, minta kepada Allah dua hal: diberi sabar, diberi pahala, dan yang kedua diberi ganti yang lebih baik. Lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Sehingga kalau nggak datang gantinya terus kita protes, nggak gitu. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjadi pola pikir kita. Seringkali kita mengukur kebaikan itu ya keinginan kita. Kalau nggak tercapai berarti nggak baik. Nah, ini harus diubah. Harus berusaha Rasulullah baik sangka kepada Allah bahwa pilihan Allah pasti yang terbaik. Ada hikmah. Mesti Allah tidak pernah memberikan takdir yang buruk kepada hamba-Nya. Takdir Allah semua baik, meskipun kadang pahit. Meskipun kadang pahit, tapi tetap yang terbaik. Kemudian dalil yang kedua bahwa anak itu adalah perhiasan, yaitu surah Ali Imran ayat 14. Allah mengatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, bahwa zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia itu hubbus syahwat. Jadi ada kecintaan kepada minan nisa'i wal banin, ada syahwat, ada kecenderungan minan nisa'i wal banin terhadap an-nisa, wanita, wal banin, dan anak-anak. Al-banin di sini disebut secara khusus karena anak kan ada dua ya, ada banin, ada banat. Di dua ayat tadi disebut al-banin, putra, bukan putri. Jadi al-malu wal banun, bukan al-malu wal banat. Terus ini juga minan nisa'i wal banin, bukan minan nisa'i wal banat. Karena memang kecenderungan orang-orang itu atau orang tua itu lebih menyukai anak laki-laki dibanding perempuan. Walaupun Islam sudah menghapus semua bahwa ya laki perempuan itu atas anugerah dari Allah, mari kita jelaskan. Jangan berpikiran seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Idza busyira ahaduhum bil untha, kalau mereka dikabari istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadzib, wajahnya menjadi hitam, artinya nggak rela, nggak ridho, nggak seneng, wa huwa kadzib, dan dia marah, protes. Akhirnya itu tadi, anak perempuan itu kurang dia suka, akhirnya pilih kasih nanti anak laki-lakinya atau putranya dikasih kasih sayang lebih, kemudian putrinya tidak. Atau ada keyakinan putri itu membawa, anak perempuan itu membawa apa, sial. Ini adalah keyakinan jahiliyah zaman dahulu, sehingga mereka apa, mengubur putri-putri mereka hidup-hidup ke dalam tanah. Kalau orang sekarang jadi dikuburkan, tidak diopeni.
Padahal semua ada kelebihannya. Nanti akan ada pembahasan keutamaan memiliki putri, keutamaan memiliki anak perempuan, mendidik mereka. Ada di bab dalam kitab ini. Ini ya, bahwa anak itu sebagai perhiasan. Ya, kita sepakat dan saya kira semua setuju ya. Anak-anak di dalam rumah itu menjadikan hidup kita tambah indah. Maka yang sering terganggu dengan polanya anak, ingatlah keramaian di dalam rumah itu yang diinginkan orang tua di luar sana yang belum punya keturunan. Jadi jangan lupa bersyukur. Ya, barang baru ditata semenit, ya, udah diubrak-abrik lagi. Ya nggak? Bayangin kalau anak kita nggak ada di situ, kita belum punya anak, barang tertata rapi kan jenuh, boseni hidup kita. Ya kadang ada yang merusakin, ada yang berantakin, seni kehidupan. Sehingga kita bisa bersabar, bisa legowo, itu pahala semuanya, amalan hati semua. Jadi jangan dilihat negatifnya saja. Dunianya dunia main, gimana? Anak dikunci di kamar, anak dikasih mainan, anak suruh gimana? Mainan yang rapi nak, gimana? Bocah namanya, bocah cilik. Ya dunia ya belum tertata rapi seperti kita yang dewasa. Dia tahunya bisanya cuma melangkah bergerak. Akibatnya apa? Belum terpikir. Orang tua harus paham, jangan buru-buru emosi. Banyak yang bersyukur. Ya. Anak-anak yang di hadapan kita, perbuatan-perbuatan yang sudah mereka perbuat dalam rumah, berantakan segalanya, itu yang diidam-idamkan pasangan-pasangan di luar sana yang sudah bertahun-tahun mereka ya, mengupayakan, tapi belum Allah kasih, belum Allah kehendaki. Kita diamanai ya, perhiasan ini ya layaknya perhiasan, maka dirawat. Dan perhiasan dirawat, diberikan asupan pendidikan yang baik, karena itu yang bisa kita lakukan. Saya sering bilang kalau ada wali santri ngeluh sama anaknya, kalau ada masalah tentang anak apa, tolong pahami betul bahwa kondisi anak itu ke depannya bagaimana, soleh atau bukan soleh, itu di luar kendali kita. Saya sering bilang masalah ini, dikotomi masalah. Jadi mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kendalikan. Anak soleh-solehah itu bukan wilayah kita, tetapi mendidik mereka, mengarahkan mereka, memilihkan mereka sekolahan yang baik, guru yang tepat, itu wilayah kita. Hasilnya bagaimana kita lepaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Taufik dan hidayah itu kita serahkan kepada Allah SWT, karena hatinya anak itu ada di tangannya Allah SWT. Bahkan bukan hanya hati anak, hati semua manusia itu ada di jemarinya Allah SWT. Yuqallibu kaifa yasha. Allah yang membolak-balikkan, Allah yang merubah segala. Kita hanya bisa melakukan secara maksimal apa yang bisa kita lakukan. Ya, memberi asupan makanan yang halal. Jangan sekali-kali ngasih uang hasil yang enggak halal untuk jajan dia. Jangan pernah bawa ke dalam rumah uang nafkah dikasih ibunya, dimasak tiap hari uang belanja, tapi ternyata bukan dari nafkah yang halal. Ini berdampak kepada hasil anak ke depan. Apakah dia jadi anak yang nurut, taat, manut, soleh, solehah, atau justru anak yang menyiksa orang tua, menjadi penderitaan bagi orang tua karena susah diatur, cenderung bantah, durhaka kepada orang tua. Karena ada peran orang tua.
Rasulullah SAW tidak pernah menyalahkan sekolahan. Rasulullah SAW tidak pernah menyalahkan teman, anak-anak kita. Rasulullah SAW itu menyalahkan kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak-anak kita itu dilahirkan di atas fitrah. Benih putih, jernih, bersih. Terus hadisnya fa'abawahu, kedua orang tuanya lah. Jadi Rasul menyebut kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanihi, yang meyahudikan anak itu. Wa yunassiranihi, menasranikan anak itu. Wa yumajjisanihi, dan memajusikan anak itu. Kalau kita dengerin sarah penjelasan para ulama, ada peran orang tua. Ya, itu tadi. Mau mondokin anak, mondok itu pilihan yang terbaik yuk saat ini. Di tengah gempuran fitnah. Lihat anak-anak. Seusia anak-anak kita SD, SMP itu. Kalau megang HP ini miring apa jejek? Bisa dibatasi waktu, susah. Kita tahu semua problematika anak kita itu. Di pesantren itu senakal-nakalnya anak, sholat 5 waktunya terjaga. HP nggak bisa HP itu. Saya kira mana pondok yang bolehkan HP? Nggak ada. Paling ya saking pinternya anak itulah. Ketahuan dibotak, dihancurin depannya, dimetikinya tadi. HP sak mahal-mahal, saya pernah metik HP niku Pro Max. HP Pro Max merinding juga, ada 14 jutaan ya. 12 jutaan. Ya wis dipetik aja udah. Depan anak ya. Karena sudah menjadi kesepakatan. HP ini Ustadz sak yuto, muridnya 12 yuto. Ya salah. Yang beli siapa kira-kira yang beli? Anak ide. Orang tuanya pasti. Keluarganya. Ya udah kita petik aja ya depan. Hancurin depan. Tego. Senakal-nakalnya anak di pesantren nggak bisa main HP. Dia tetap baca Quran tiap hari. Dia ada program menghafal Al-Quran, sholat 5 waktu yang dia jaga, menghafal hadis, nasihat di kelas, kajian dan sebagainya. Itu tuh yang akan membawa berkah untuk anak-anak kita ke depannya. Tapi banyak orang tua yang nggak tega, masih kecil, belum mandiri. Ya dia belajar mandiri. Jangan nunggu siap mandiri. Kapan di rumah bapak ibunya juga ngajari mandiri? Sibuk masing-masing. Lepaskan, titipkan. Belajar tega. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ninggalin siapa? Ismail putranya sama istrinya, yaitu Hajar, ibundanya Ismail. Di mana jemaah? Biwadin ghairi dzi zar'in, lembah tandus, gak ada tanaman sama sekali, gak ada orang tinggal di situ. Inda baitikal muharram, ada cuma masjid Ka'bah waktu itu. Nabi Ibrahim diperintah sama Allah SWT. Istrinya sempat komplain, ya Ibrahim, masa kayak gini kondisinya, minim fasilitas. Ya. Jadi kalau mau dokin anak itu di pondok yang minim fasilitas. Kayak Nabi Ibrahim ninggalin Ismail. Jadi mendidik anak dengan kesederhanaan. Ketika tahu fasilitasnya minim begitu, apa kata Hajar kepada Nabi Ibrahim? Apakah ini perintah Allah? Udah gitu aja. Istri solehah itu begitu. Ini perintah Allah apa karepmu dhewe kan gitu ya. Kalau kita ya kita karepnya kita, tapi mengacu kepada bimbingan Quran dan Sunnah. Ditanya begitu Nabi Ibrahim, ya ini karena perintah Allah. Responnya Hajar karena dia istri solehah. Idzan, ya kalau begitu, karena ini udah perintah Allah, idzan kalau begitu la yudhi'anallahu abad. Allah gak akan menyia-nyiakan kita.
Udah, prinsipnya gitu. Kalau udah perintah Allah, udah sesuai sama Quran dan Sunnah gitu ya, kalau kita yakin bahwa ini yang terbaik, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Nah, betul. Sekarang menjadi Mekah, ya, menjadi Mekah, ada Zam-Zam, ada sa'i, Safa Marwah, itu semua apa? Karena ada Hajar dan putranya Ismail. Jadi ritual-ritual umroh, amalan umroh dan haji itu semua karena dampak dari adanya Ismail dan ibunda di situ. Dan sampai hari ini menjadi sunnah ya, kehidupan dan amal ibadah manusia di situ. Jadi banyak orang nggak tega. Orang tua tidak tega. Nah, ini yang kadang berperan dalam tadi yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Kita nggak pernah memurtadkan anak-anak kita, tapi kita kadang berperan dalam kerusakan akhlak moral ke depannya. Kalau mereka masih muda, saatnya untuk berperih-perih dalam mentolabul ilmi, mencari ilmu, ya biarin anak-anak kita perih. Karena memang masanya untuk perih. Man lam yaduk murra talabil ilmi, siapa yang nggak pernah merasakan perihnya dalam menuntut ilmu agama, kata Imam Syafi'i, ya akan dihukum Allah dengan perihnya kehidupan suatu saat nanti. Jadi memang butuh wayai belajar, ya harus belajar. Ya, jangan dia diberi wayai belajar suruh kerja, wayai belajar suruh main. Ada saat, biar nanti suatu saat tidak merasakan pahitnya kehidupan dan kebodohan. Murra al-jahl, pahitnya kebodohan, karena di waktu mudanya dia tidak mau mempelajari ilmu dengan tekun. Nah, jadi harus tega untuk maslahat yang lebih baik anak-anak kita. Tapi banyak orang tua nggak tega. Ya, sekolahkan di sekolah umum, pusing sendiri akhirnya. Ini nggak mampu, nggak kuat bayar. Sekarang pondok semua mahal. Siapa yang berjuang di jalan Allah, Allah pasti bantu dia. Kita tinggal punya tekad, keyakinan saja. Ada enggak? Titipkan anak kita kepada yang ngasih rezeki anak kita, yang menciptakan anak kita. Oh, bukan kita yang menciptakan anak. Bukan kita yang beri rezeki anak itu. Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kata Allah, aku yang ngasih rezeki anak-anakmu itu. Juga yang kasih rezeki kalian wahai orang tua. Kita suudzon sama Allah, prasangka buruk sama Allah, nggak kuat bayarin dan sebagainya. Banyak solusi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak pesantren sekarang jalur beasiswa, pesantren sekarang jalur gratis, banyak. Kita kadang suka itu tadi, nggak yakin dan nggak punya prinsip di depan tadi. Alasannya kasihan, nggak tega. Anak saya makan apa? Biasa enak di rumah. Akhirnya apa? Anak-anaknya menjadi neraka untuk kedua orang tuanya sendiri. Bukan menjadi surganya, bukan menjadi qurratu a'yunnya, justru menjadi yang menyakitkan ya, orang tuanya sendiri sebelum yang lain. Ulah siapa? Kata Rasulullah SAW, bukan ulah kawannya, bukan ulah siapa-siapa, internet bukan. Abawahu, kita semua kedua orang tua. Jadi yang ditanya nanti di akhirat bukan gurunya juga, bukan kawannya juga, bukan tetangganya, tapi juga kedua orang tuanya. Kamu sudah apain anakmu itu amanah. Kamu sudah arahkan seperti apa? Ini beban berat di pundak kita. Kalau kita udah arahkan kok hasilnya di luar harapan, ya bukan masalah dan bukan tanggung jawab kita. Karena memang baik buruknya anak itu bukan wilayah kita.
Kita hanya punya hidayah tuh al-irsyad, mengarahkan, membimbing, memilihkan yang terbaik, bukan hidayah itu taufik. Taufik itu hanya hak prerogatifnya Allah SWT. Manusia tidak punya kehendak sama sekali. Yang membuat orang bisa menerima dakwah kita, berubah menjadi hijrah, itu Allah SWT, bukan ustadznya, bukan da'inya. Karena kalau baik buruknya orang itu dibebankan kepada da'i, kepada orang tua dan sebagainya, maka Nabi dan Rasul dulu ya orang-orang yang gagal. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Alf illa khamsina laila wa nahar, siang dan malam berdakwah, siang malam selama 950 tahun. Gimana ayatnya mengatakan? Walam yazidhum du'ai illa firar. Kaumnya malah tambah lari. Bahkan ada yang nyumpelin telinganya dengan risyawah, dengan tutup, diceramai itu ditelungkupkan bajunya, dikerukuk. Pernah nggak ada kita kultum atau ceramah khutbah ya, jamaah yang ngerukup gitu, lambine ning ngene, nggak mau dengerin, kan belum ada. Itu dilakukan kaumnya Nabi Nuh. Setiap diceramai Nabi Nuh 950 tahun. Bukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi Allah tidak pernah menyalahkan Nabi Nuh alaihissalam. Tidak pernah menyalahkan Nabi Ibrahim, tidak pernah menyalahkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah, karena memang tugas mereka hanya menyampaikan innama alaikal balaghul mubin, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, tugas orang tua itu tadi memberi nasihat, mengarahkan. Jangan sampai salah langkah sehingga itu buat penderitaan untuk diri kita. Anak yang seharusnya menghiasi malah menjadi musuh. Nah, ini yang kita bahas yang kedua. Al-auladu fitnah, bahwa anak menjadi fitnah. Ya. Tadi zina, perhiasan, sekarang kata Syekh al-auladu fitnah, tapi anak juga bisa menjadi fitnah, ujian dan cobaan. Beliau mengutip Al-Quran surah At-Taghabun ayat 15. Allah SWT berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama, hanyalah, gitu ya. Ini lil hasr, untuk pembatasan. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Fitnah itu harta dan anak-anak kalian, ujian, cobaan. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang agung. Terus saya mengutip hadis, bainama Rasulullah SAW alal mimbar, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, yahtub, id aqbal al-Hasan wal Husain, tiba-tiba Hasan dan Husain menghadap beliau. Beliau lari menuju mimbarnya Rasulullah SAW. Hasan dan Husain ini dua cucu yang paling beliau sayang, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Yamsyani, Hasan dan Husain jalan, wa yata'atharani, terus kesandung. Jadi khutbah, ada dua cucunya yang masih kecil, lari-lari, jalan-jalan, dan kepleset, kesandung. Alaihima qamisani ahmarani, dua bocah ini, Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, memakai dua gamis yang berwarna merah waktu itu. Fanazala Rasulullah SAW, lalu Rasul turun dari mimbar. Karena mimbarnya Rasulullah SAW itu seperti ini, kurang lebih berundak 3. Ya. Fahamalahuma, lalu Nabi menggendong kedua cucunya tadi. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, shadaqallah, maha benar Allah yang berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, yang telah memfirmankan bahwa sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah.
ra'aitu hadaini al-ghulamaini yamshiyani wa yata'atharani falam asbir. Kata Rasulullah, aku melihat dua bocah ini, dua cucuku yang kusayang ini lagi jalan, kemudian kesandung, kepleset. Falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Aku gak sabar, ingin segera nolong, turun dan menggendong kedua. Terganggu khutbahnya. Dan Nabi menyampaikan, ya inilah anak sedang mengganggu, fitnah, ujian dan cobaan untuk kedua orang tua. Hadis sahih riwayatnya Imam Abu Dawud. Gitu ya. Terus kata saya di sini qad yusghilul abna'ul walidaini an ta'atillah. Jadi makna anak sebagai fitnah, ujian cobaan untuk kedua orang tuanya. Kadang anak-anak itu menyibukkan kedua orang tuanya dari ketaatan. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang tidak melakukan ini, ya, tidak menyadari ini, ya, bahkan terfitnah sama harta dan anak-anaknya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi adu, musuh untuk kalian. Fahdharuhu, maka waspadalah, waspadai mereka. Ini makna anak sebagai fitnah. Dan lebih jelasnya Rasulullah SAW bersabda, wa qala Rasulullah SAW, al-auladu majbanatun. Anak-anak itu sering membuat orang tuanya menjadi pengecut, penakut, majbanah. Kemudian mabkhalatun, menjadi pelit, bakhil, hitung-hitungan. Disebutkan cuma dua dalam buku ini, tapi riwayat yang lain ada tambahan mahzanatun. Anak itu menjadi penyebab orang tuanya sering khawatir, mahzanah. Majhalatun, 4. Jadi Nabi menyebut majbanah, mabkhalah, mahzanah, majhalah. Orang tuanya menjadi bodoh, ketok bodoh gitu. Gara-gara anak gitu. Dibodohi sama anak. Gara-gara anak orang tuanya jadi penakut. Ya. Gak mau ikut relawan, ikut jihad umpamanya. Di medan bencana, kepikiran anak, aku mati anak, kepikiran istrinya, karena istriku jadi janda nih. Mabkhalatun, jadi pelit orang tua itu gara-gara anak juga. Anak jadi fitnah untuk orang tuanya. Biasanya dulu sebelum punya anak sedekahnya jor-joran, dan dikei anak biar hamil istrinya, sedekah. Begitu hamil lahir punya anak, sedekahnya mandek atau berkurang. Jadi mikir, penting tuh susu anak tuh gitu, timbang untuk radio Mas FM. Jadi anak bisa mengakibatkan orang tuanya menjadi bakhil, pelit, hitung-hitungan. Jadi tadi tidak seperti sebelum punya anak dalam bersedekah, dalam berbagi. Kemudian mahzanah, sering menjadi khawatir. Ya, sering khawatir sama anak. Anak naik motor khawatir dia kalau jatuh. Anak manjat khawatir jatuh. Anak hujan-hujan khawatir no? Ya, khawatir masuk angin, minum es khawatir, semua dikhawatirkan terkait anak. Menjadi penakut.
Sahihnya kata Rasulullah. Terus masalah sering orang tua itu menjadi bodoh, nggak punya prinsip, labil, katanya tegas sama anak. Semua karepe anak dituruti, semua permintaan anak dituruti. Yang penting anak bahagia, bahagia versi anak bahaya. Adil kepada anak itu harus, tapi porsinya nggak harus sama, barangnya nggak harus. Adiknya sama kakaknya kita harus sikapi sama, tapi barangnya nggak harus sama. Si kakak saatnya dikasih motor karena untuk sekolah, untuk kerja, adilnya ya nggak harus dikasih hal yang sama. Adil nggak harus sama barang, adil nggak harus porsinya sama. Adil itu perhatian. Maka orang tua kalau tidak adil dalam kasih sayang perhatian, ulama sering mengingatkan kisahnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub itu putranya banyak, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf ini yang paling istimewa di hati Nabi Yakub. Perhatian Nabi Yakub pada Nabi Yusuf itu luar biasa dibandingkan saudara-saudara yang lain. Akhirnya bikin iri, bikin dengki saudaranya yang Yusuf yang lain, sehingga mereka merasakan ketidakadilan. Akhirnya berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya diajak pergi. Bapaknya tahunya ya jajak main, tapi ternyata ada niat jahat dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mau dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, dan mereka membawa peti bahwa Nabi Yusuf dibawa sama serigala, dimakan sama serigala, dibunuh sama serigala, bidamin kadhib, dengan membawa darah yang bohong, bajunya dilumuri darah. Ini ada hikmah untuk kita orang tua, jangan pilih pada anak-anak, porsinya harus sama, perhatiannya jangan dibeda-bedakan. Oh ini mirip bapaknya, ibunya nggak mau. Oh ini mirip ibunya, nggak mirip bapaknya, bapaknya nggak mau. Oh ini mirip keluarga bapaknya, akhirnya bapaknya sangat perhatian. Jadi ada yang seperti itu, yang satu putih, yang satu hitam, yang satu merah, yang satu biru, dibeda-bedain. Jangan. Ini juga nasihat dari Al-Quran, kisah dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Syekh mengatakan di sini majbanatun yakhafu minal jihad khasyatal maut. Jadi majbanah itu orang tua jadi takut berangkat jihad, takut mati, gitu ya. Nggak ngaji gara-gara anak. Sebelum punya anak rajin ngaji dia. Bahkan sebelum punya suami, belum punya istri, ngajinya rutin. Begitu udah menikah, nggak kelihatan lagi batang hidupnya, dan nggak ada kabarnya. Padahal menikah itu untuk menyempurnakan agama. Orang kalau belum menikah itu separuh agamanya belum sempurna, nisfuddinnya belum
Nah, ini kurangnya bapak-bapak sekarang ini ketemu anak lanang ki anake mau ngandani, nasihati karo nyengeni. Anake wegah. Enak karo ibu karo umi gak tahu nyengeni malah belok. Jadi kisah Luqmanul Hakim sama putranya, ya bunayya la tusyrik billah, ya, dan sebagainya di dalam Al-Quran itu teladan untuk bapak-bapak. Ayo komunikasi sama anak-anak kita, terutama yang laki-laki, putra-putra kita diajak ngobrol. Anak-anak sekarang diboncengnya anaknya bapaknya isin loh, malu dia ke masjid nggak mau diboncengin sama bapak, dianggap apa cepu. Ya, anak muda sekarang ini. Tapi banyak anak-anak muda yang masih akrab sama bapaknya, karena bapaknya itu sering memposisikan sebagai kawan, tempat sharing. Bapaknya gak pernah dikte, bapaknya selalu minta pendapat. Fangdur madza taro. Nabi Ibrahim itu, aku menyembelihmu wahai anak. Mimpi, di dalam mimpi menyembelih kamu. Pendapatmu bagaimana? Kan gitu ya. Kadang anaknya juga soleh, ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku yang aku hormati, lakukanlah apa yang diperintahkan. Nah Ismail zaman saya itu, alah pak aku mau ngimpi. Ismail jangan sekarang dan Ismail rasa gak usah dianggap serius, pak ngimpi bunga tidur. Gitu. Dibimbing, diajak, itu anak-anak sekarang balasnya kayak gitu, beda sama Ismail zaman dulu ya. Ya, kalau itu bapaknya yakin bahwa itu baik, maka kurangi nyengeni anak, terutama laki-laki. Seringlah ngobrol, dan kalau ngobrol cah lanang, kalau saya tipsnya sama anak laki-laki putra-putra sambil ngopo Pak, sambil jajan mie ayam bareng, ngobrol, makan bakso bareng di warung, itu so betah banget. Kalau saya ya mungkin beda, karena cah lanang ini butuh asupan, iya betul, nggak butuh tuturan. Cah lanang ini butuh makanan, nggak butuh masukan. Sambil makan, ngobrol gitu. Paling sampai juga begitu, kalau tak suruh, kalau dengok anaknya, ajak dia makan, Pak. Nah, ngobrol sambil makan. Ojo delik ning ngisor wit. Anak kepanasan, ada apa dituturi, disengeni, dan tanya dengan hal-hal yang sudah dia kerjakan selama ini. Jadi nanti asik. Sehingga Luqmanul Hakim dengan putranya, Nabi Ibrahim dengan putranya, itu menjadi teladan untuk kita para bapak-bapak. Nah ibu-ibu pun cerewet kapit nopo. Bocah itu neng jabang bayi di perut udah cerewet ibunya itu. Bapaknya yang kurang cerewet. Bapak harus cerewet juga, maksudnya komunikasi yang baik, sehingga anak kita itu apa ya, menjadikan bapaknya sebagai idola. Saya ingin seperti bapak saya, begitu. Saya ingin seperti Rasulullah, kata bapak saya, gitu. Jadi bapak ini ngobrol, ngomong apa itu masuk ke dalam ini, dan itu sangat berpengaruh kepada kejiwaan anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak kita menjadi fitnah, penghalang kita dari ngaji, menghalangi kita dari sholat jamaah di masjid, gara-gara anak kelayu gak jadi ke masjid. Mau berangkat ngaji, anak kelayu gak jadi ngaji. Ingat, anak telah menjadi fitnah untuk kita, dan ini sudah ditahdir, diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jangan sampai anakmu mengganggu. Jangan sampai anak-anakmu menghalang-halangi. Enggak cuma anak-anakmu juga, istri-istrimu tadi kan. Jangan terganggu sama istri ketika dalam beramal saleh. Jangan terganggu sama keluarga ketika kita mau inisiatif beramal saleh. Oke, itu bab kedua yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ini ilmu untuk saya pribadi sebenarnya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu sudah 8:30. Kita akhiri kajian kita. Nggak ada pertanyaan ya. Kita tutup, sudah siang. Nanti bisa kajian lanjutan ke Gesi. Ustadz Zaid Susanto LC. Beliau ini iparnya Ustadz Abdul Zaid dari Purbalingga.
Mantap Ustaz Zaid Susanto itu, nanti bisa langsung ke sana ke masjid Baitus Salam, kita istifadah dari beliau. Ada pertanyaan, bolehkah anak perempuan yang belum balik memakai wangi-wangian? Ya boleh. Belum balik boleh, silahkan. Tapi ada edukasi di situ, ya, ada edukasi di situ. Nanti jangan-jangan anaknya kalau udah dewasa jadi kaget. Kok dulu aku dikasih parfum sekarang nggak boleh? Nah, dikasih edukasi. Parfumnya laki-laki sama perempuan tuh beda. Wanginya laki-laki, wanginya perempuan itu beda. Ya, para ulama mengatakan wanginya, parfumnya laki-laki itu enggak berwarna, tapi kenceng baunya, tajam baunya. Itu parfum wangi-wangian laki-laki. Kalau perempuan ada warnanya, ada bekasnya. Seperti istrinya Rasulullah Aisyah itu Humairah, kemerah-merahan di wajahnya beliau, tapi wanginya soft, tidak tajam. Jadi kalau keluar pakai yang seperti ini, wanita itu jangan yang spray yang kenceng, bahkan sengaja supaya tercium. Kalau pakai parfum, wanita kalau pakai parfum keluar rumah dengan niatan seperti itu supaya tercium wangi. Nanti kalau cowok-cowok laki-laki bisa, kalau punya niatan seperti itu, kata Rasulullah, fahiya zaniyah. Perempuan seperti ini adalah pezina, pelacur. Kata para ulama, walaupun dia bukan pelacur, tapi karakter istri seperti ini adalah karakter wanita yang menjajakan diri. Pakailah parfum yang tidak tajam baunya, tapi yang ada warnanya. Silahkan asindo atau apa, itu dianggap parfum atau apa enggak? Atau mungkin splash cologne atau apa itu yang tidak tajam bau. Kalau tajam baunya silahkan dipakai di rumah untuk mahramnya sendiri, istri sama suaminya. Jangan dibalik ya, di rumah sama suami nggak pernah wangi, ketika keluar selalu ya over parfum. Jangan kebalik begitu. Suami yang paling berhak mencium bau wangi dari istri atau mahramnya, begitu ya. Jadi ini apakah boleh? Belum balik boleh, nggak apa-apa. Dia berangkat sekolah, anak TK kasih parfum, SD belum balik kasih parfum, sambil diedukasi, kamu boleh karena masih kecil, nanti kalau udah gede parfumnya beda gitu. Wallahu a'lam. Sekarang saya kira kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.